Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang mulia ada dua model. Yang pertama akhlak dari sananya, yang kedua akhlak yang diusahakan. Ada orang subhanallah dari awalnya berakhlak mulia. Dari awalnya penyabar, dari awalnya santun, dari awalnya tutur katanya lemah lembut. Dari kecil sudah seperti itu. Ya. Apalagi dia belajar agama, semakin santun dia, semakin lembut dia. Ada orang yang tidak demikian. Tadinya bergaulan dengan bebas sehingga kata-katanya kotor, mungkin suka menyakiti hati orang lain. Setelah dia ikut pengajian, mulai dia merubah apa? Dirinya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ashaj. Kata Rasulullah SAW, ya Ashaj, inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu wa rasuluhu. Wahai Ashaj, sungguhnya pada dirimu ada dua perkara yang dicintai, dua perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Al-hilm wal-anah, yaitu cerdas, hikmah, dan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Maka Ashaj berkata, ya Rasulullah, ana takhallaqtuhuma au jabalani Allahu alaihima. Ya Rasulullah, dua perangai ini saya usahakan atau memang sejak awal Allah sudah kasih saya dua perangai ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, balillahu jabalaka alaihima. Allah menjadikan engkau berperangai ini dari awalnya. Kata dia, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluhu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku berakhlak dengan dua akhlak mulia ini yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini dalil bahwasanya ada akhlak yang dari sananya dan ada akhlak yang harus diusahakan. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa inna ashaba ma ala tabi'ah al-insaniyah taghyirul akhlaq allati tubi'at an-nufusu 'alaiha. Di antara perkara yang paling berat kata Ibnu Qayyim adalah merubah akhlak. Jadi saya bilang tadi, makanya Nabi menjamin istana di bagian atas surga. Kata Nabi, ana zaimun bi baitin a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Saya menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Kenapa? Karena memperindah akhlak, memperbagus akhlak itu bukan perkara gampang. Antum kira jadi pemarah, jadi tidak pemarah itu gampang? Susah. Itu perjuangan. Tapi jaminannya istana di atas surga. Antum kira orang suka suudzon bisa jadi tidak suudzon? Itu enggak gampang. Orang yang suka gibah tiba-tiba jadi enggak gibah, enggak gampang. Kenapa? Mulutnya sudah terbiasa ya nyerocos terus enggak berhenti-berhenti. Ya. Untuk tiba-tiba suruh diam enggak gampang ya. Enggak gampang ya. Orang yang suka menyakiti hati orang lain, suka ngomongnya selalu pedis, tidak gampang untuk dirubah. Tapi kalau dia bisa merubah, maka ganjarannya besar. Dijamin baginya istana di bagian atas surga. Ya. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tanya sama antum, mana yang lebih afdal? Akhlak yang mulia yang dari asalnya atau akhlak mulia yang diusahakan? Mana yang lebih utama? Paham nggak pertanyaannya? Ya. Ada orang sejak lahir, bukan sejak lahir ya, maksudnya sejak kecil. Orang yang memang sopan santun kalau ngomong lembut, halus sama orang, murah senyum. Ada orang yang tadinya kasar, ngomongnya kasar, tiba-tiba dia berusaha 3 tahun baru jadi orang yang murah senyum. Enggak gampang ya. 3 tahun berikutnya dia berubah jadi orang yang murah senyum. Nah, mana yang lebih bagus? Mana yang lebih afdal? Akhlak orang yang pertama atau akhlak orang yang kedua? Hah? Pertama atau kedua? Jawabannya masing-masing punya kelebihan. Kalau sisi afdal yang lebih pertama lebih afdal. Kenapa? Karena kalau dari sananya susah untuk dirubah lagi. Paham? Dari sananya memang begitu. Ya. Mau disuruh marah-marah dia nggak bisa suka marah-marah. Orangnya pendiam marah, suka memaafkan. Ya dia marah-marahin orang, ya biarin aja. Katanya gampang sekali dia. Ya. Tapi orang yang merubah akhlaknya menjadi akhlak yang mulia, dari akhlak mulia jadi akhlak mulia, rawan bisa kembali lagi. Lama-lama kau tidak tahu siapa saya dulu ya. Gimana ngamuk dia. Saya dulu belum tahu. Ini tato saya banyak. Misalnya kadang-kadang orang begitu ya. Padahal dia tadinya senyum-senyum aja ya. Tapi ada suatu tingkatan buat dia marah sehingga dia kembali lagi seperti sedia kala. Maka orang yang merubah akhlaknya menjadi akhlak yang baik, dia memiliki kelebihan dari sisi perjuangannya, dapat pahala besar. Tetapi setelah dia mencapai akhlak yang mulia, rawan untuk kembali lagi. Maka dia harus tetap mempertahankan apa? Akhlak yang mulia tersebut. Jadi dua-duanya punya apa? Kelebihan. Paham ya? Baik. Apa sih hakikat akhlak yang mulia? Yang punya buku lihat halaman 56. Ya, Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Haqiqatu husnul khuluqi badlul ma'ruf wa kafful adza wa talaqatul wajhi." Ini adalah hakikat akhlak yang mulia. Kalau orang yang tahu akhlak mulia seperti apa, yaitu murah senyum, kemudian tidak mengganggu orang lain dan mudah membantu orang lain. Itu 3 rukun akhlak mulia. Murah senyum, tidak mengganggu orang lain dan mudah membantu orang lain.
Maka barang siapa terkumpulkan padanya 3 perkara ini, berarti dia berakhlak yang mulia. Di antara cirinya, yaitu orang senang ketemu Anda, itu berarti akhlak yang mulia. Contoh, Anda punya uang, sering traktir orang. Orang sering suka ketemu Anda atau tidak? Suka, ditunggu-tunggu kedatangannya. Kenapa? Karena kalau datang, traktir ya. Tapi kalau datang kemudian nggak pernah traktir, ditunggu nggak diharapkan kedatangannya. Berarti dia suka bantu orang misalnya. Kalau sama orang menantikan kedatangan, seperti Anda kalau tidak ada dicari-cari. Kenapa? Orang ini kalau datang menyenangkan majelis, ya, menghibur majelis, orangnya murah senyum, ya, berkata-kata yang enak didengar. Orang senang kalau nggak ada dia, dicari-cari. Ya. Orang betah ngobrol sama Anda, berarti Anda akhlak yang mulia. Ya. Kenapa orang ini enak kalau diminta tolong mudah? Ya, dia tidak pelit waktunya, tidak pelit duitnya, ya, tidak pelit tenaganya, ya. Jadi orang senang ketemu dengan Anda. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa al-muwatti'una aknafan alladziina ya'lafun wa yu'lafun." Sebaik-baik kalian, yang orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling berakhlak mulia. Itu orang-orang yang membentangkan tangannya, yang mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Ini ciri akhlak yang mulia. Tapi bagaimana ciri akhlak orang yang tidak, ciri orang yang akhlaknya buruk? Yaitu orang tidak suka sama dia, orang menjauh darinya. Kenapa? Karena lisannya yang kotor, tidak murah senyum, kalau ketemu angkuh. Karena kalau orang tidak murah senyum berarti dia ada kesombongan. Kita, ya, bos jarak senyum sama supirnya. Kenapa? Karena dia anggap supirnya anak rendahan. Bos kurang senyum sama tukang sabunnya. Kenapa? Tidak disenyumi, karena tidak dianggap. Tapi kalau sampai bos sering senyum sama tukang cucinya, tukang sapunya, berarti bos ini memang hatinya rendah. Dia tidak angkuh. Ya, ya, akhi, senyum tidak bayar, tinggal buka gigi sedikit dapat pahala, apa susahnya? Tidak bayar ya.